Oh. Halo guys, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul 15 Minutes of War. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1976 di sebuah daerah yang bernama Djibouti, yang menceritakan sebuah perjuangan pasukan elit sniper Prancis yang mencoba melawan para pemberontak dan menyelamatkan para sandera. Penyanderaan itu sendiri dimaksudkan untuk merebut kembali kota Djibouti ke tangan Somalia. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah bus sekolah yang menjemput anak-anak sekolah di kota Djibouti. Terlihat juga seorang guru cantik bernama Jen yang telah sampai di sekolah sedang menyiapkan kelas pada muridnya. Namun di luar dugaan, saat bus tersebut menjemput seorang anak bernama Bernard, tiba-tiba saja bus tersebut disabotase oleh beberapa pemberontak. Mereka kemudian memaksa supir bus tersebut untuk pergi ke daerah perbatasan antara Prancis dan Somalia. Karena takut dan juga mengkhawatirkan keselamatan anak-anak, akhirnya supir bus menuruti permintaan para pemberontak. Di saat kejadian itu, salah satu orang tua wali murid melihat yang mencoba menghentikan bus tersebut namun gagal. Waktu masuk kelas pun telah tiba. Jane menunggu anak-anak muridnya di kelas, namun mereka semua tak kunjung datang. Bus pun melaju ke perbatasan. Saat di perjalanan, Bernard menanyakan, "Apakah kita akan dibawakan ke sekolah?" Namun pemberontak itu langsung memukulnya hingga ia terluka. Tak lama kemudian ada dua mobil tentara Perancis yang mengejar bus tersebut. Namun mereka gagal. Lalu mereka menghubungi para tentara di perbatasan untuk membelokasi jalan. Dan akhirnya mereka berhasil menghentikan laju bus tersebut, tepat di tengah-tengah perbatasan antara Perancis dan Somalia. Kemudian terlihat seorang kapten bernama Andre sedang menghibur anaknya yang baru saja selesai operasi. Tiba-tiba Andre mendapat telepon dan ternyata dia mendapatkan misi untuk membebaskan para sandera di Djibouti. Ia kemudian mengumpulkan pasukannya yang bernama Pierre, Lorca, Camper, dan Larin. Kapten Andre kemudian menemui Michel yang merupakan dubes Prancis dan yang mengatur semua rencana yang akan dijalankan mereka. Kemudian mereka terbang ke Djibouti secara diam-diam menggunakan pesawat sipil agar penerbangan mereka tidak menarik perhatian para pers. Namun di sana juga sudah ada seorang agen CIA dari Amerika yang bernama Philip Sever. Dia juga ikut bergabung dalam operasi Kapten Andre. Phillips hanya bertugas mengawasi kinerja mereka, karena di dalam bus tersebut terdapat 3 orang warga Amerika. Di sisi lain, Jane yang sudah mengetahui para muridnya telah disandra, memaksa masuk ke dalam area penyanderaan itu. Dan ia berhasil masuk saat para penjaga lengah. Namun ia langsung dihadang kepala pemberontak yang bernama Barkat. Jane mengatakan ia adalah guru dari murid-murid tersebut. Ia menawarkan diri untuk membantu para pemberontak untuk mengatur dan menenangkan anak-anak. Karena hal itulah Barkat setuju dan membiarkan Jane masuk ke dalam bus tersebut. Sesampainya di Djibouti, Kapten Andre bersama timnya bersiap menuju ke lokasi penyanderaan. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut Jenderal Koprat yang bertugas memberikan komando di sana. Di saat pertama kali mereka bertemu, mereka diremehkan Jenderal Koprat. Setelah mengetahui informasi dari Jenderal Koprat, mereka pun langsung menuju ke medan tersebut secara langsung. Saat Andre diam-diam mengecek lokasi itu, tiba-tiba Jane datang yang hampir saja membuatnya ketahuan para pemberontak. Kemudian tiba-tiba
Beruntungnya ia berhasil kembali dengan selamat, kemudian menemui Jenderal Koprat dan mengatakan bahwa area di sana datar dan hanya ada beberapa tempat untuk para sniper bersembunyi. Kapten Andre pun menjelaskan rencananya bahwa mereka akan menembak para pemberontak secara bersamaan, sehingga mereka tidak sempat membalas dan tidak akan membahayakan keadaan para sandera. Agen CIA dan Jenderal Koprat pun awalnya tidak yakin dengan rencana tersebut karena Kapten Andre pernah melakukan hal tersebut satu kali, namun hasilnya tidak terlalu sempurna. Selain itu juga mereka khawatir para pemberontak akan mendapatkan bantuan dari Somalia, mengingat juga mereka adalah sama-sama ingin mengembalikan Djibouti ke tangan Somalia. Namun tidak ada pilihan lain, Jenderal Koprat pun menyetujui ide Andre tersebut. Tetapi mereka tetap harus meminta persetujuan dari Paris dan tetap menunggu hasil dari negosiasi. Di saat malam hari terlihat Jane sedang berbincang dengan Barkat. Ia mengatakan ia akan melakukan apa saja untuk melindungi anak-anak muridnya. Barkat pun mengatakan bahwa ia juga dulunya seorang guru. Dia juga peduli dengan anak-anak yang ada di negaranya. Ia berharap anak-anak di negaranya menjadi orang bebas suatu hari nanti. Sementara itu, Kapten Andre bersama tim segera menyiapkan diri untuk pergi ke lokasi pemantauan besok pagi. Tapi tiba-tiba saja mereka mendapat telepon dari Paris dan mereka diizinkan menembak jika di dalam bus terdapat satu pemberontak. Jenderal Koprat dan Andre berusaha menjelaskan, namun Michelle tetap tidak mau mendengar penjelasan mereka. Keesokan pagi mereka bergegas menuju ke titik di mana mereka akan menembak. Sesampainya di sana mereka langsung membagi target untuk mereka tembak secara bersamaan. Mereka mulai menghitung dan siap menembak. Namun perintah dari Paris tetap tidak berubah. Mereka terus menunggu di bawah teriknya matahari. Dan dari perbatasan Somalia terlihat para tentara telah bersiap menunggu sesuatu. Karena merasa sudah cukup lama anak-anak itu di dalam bus dan juga mereka memerlukan makanan, maka Letnan Rahmani kemudian mengantarkan suplai makanan untuk para anak-anak di bus tersebut. Namun di saat itu salah seorang anak tiba-tiba bersembunyi di belakang Letnan Rahmani, sehingga Letnan Rahmani berusaha menenangkan keadaan sembari mundur secara perlahan. Namun tiba-tiba menyaksikan kejadian itu, Kapten Andre dan tim sangat kesal karena mereka tidak berbuat apa-apa. Setelah kejadian itu, Jane pun memohon untuk membawa Bernard ke perbatasan untuk diobati karena keadaan Bernard sudah semakin parah. Saat itu ia mendengar percakapan dari pemberontak bahwa akan datang bus pada malam hari untuk membawa mereka pergi. Beruntungnya Jane diizinkan untuk membawa Bernard ke perbatasan. Sementara itu Kapten Andre pun pergi ke barat untuk mendesak Jenderal Koprat agar segera mengambil keputusan serta meminta bantuan kepada Philip untuk menjadi penembak ke-6. Dan agen CIA itu pun setuju. Ia juga perlu seorang untuk ada di dalam bus tersebut agar anak-anak tetap tenang dan tidak mengacaukan bidikan para penembak jitu. Tiba-tiba guru Jane datang. Jane memberitahu bahwa kondisi para pemberontak saat ini sudah sangat kelelahan dan mereka akan segera membawa anak-anak itu pada saat malam hari. Andre memberitahukan rencananya kepada Jane. Namun Jane mengatakan mustahil bagi ia untuk membuat anak-anak tenang saat terjadi peperangan, kecuali anak-anak itu diberi obat bius. Mendengar hal itu, Kapten Andre langsung memerintahkan Lorca untuk menyiapkan obat bius yang akan dimasukkan ke dalam air mineral. Jane pun kembali ke bus dan langsung membagikan air tersebut kepada anak-anak. Kapten Andre dan timnya pun mulai membidik dan menghitung hingga mereka menembak secara bersama-sama. Bus dari Somalia pun datang. Kapten Andre kembali menanyakan keputusan Paris tentang apa yang akan ia lakukan. Namun hasilnya tetap negatif. Mereka tidak mengizinkan Kapten Andre untuk menembak. Mengetahui hal itu, Kapten Andre menanyakan kepada timnya
tentang keputusan yang akan ia ambil. Ia mengatakan keputusan ini sangat berbahaya bagi mereka dan juga bagi anak-anak. Namun kesempatan yang mereka miliki hanya saat itu saja, karena anak-anak akan segera dibawa ke Somalia. Mendengar hal itu semua, anggota tim setuju dan mereka mengambil resiko tersebut tanpa adanya perintah dari jenderal maupun otoritas di Paris. Mereka kemudian mulai membidik dan semua pemberontak yang ada di dalam bus pun tewas seketika. Peperangan pun tak terhindarkan. Di perbatasan Somalia, mereka mendengar tembakan, namun tidak mengetahui apa yang terjadi. Setelah melihat para pemberontak terpapar, Jen pun langsung membangunkan para muridnya agar siap dievakuasi. Saat itu para pemberontak belum mengetahui posisi para penembak jitu, hingga salah satu pemberontak mengecek ke bus, kemudian ia ditembak oleh Larin. Hingga akhirnya para pemberontak mengetahui posisi para penembak jitu. Para pemberontak pun menembak secara membabi buta ke arah para penembak jitu. Namun dengan kerjasama yang baik, para penembak jitu langsung dengan mudah menembak mati satu persatu dari para pemberontak. Dan terjadilah peperangan sengit antara mereka dan para pemberontak Somalia. Hingga akhirnya kepala pemberontak pun ditembak mati, yang membuat para pemberontak pun mundur. Anak-anak pun dievakuasi menggunakan bus oleh Philip. Ketika mereka semua pergi dan dirasa sudah aman, tiba-tiba saja mereka melihat seorang anak murid yang sudah tergeletak lemas di bawah sofa bus. Mengetahui hal itu, Jen pun sangat terpukul. Ketika mereka kembali ke barat, semua prajurit di sana yang tadinya meremehkan, akhirnya para prajurit pun memberi hormat kepada tim Kapten Andre. Pada Sandra pun dikembalikan kepada orang tua mereka. Jen kemudian berterima kasih kepada tim Kapten Andre. Pada akhirnya Djibouti menjadi negara merdeka setelah setahun dari kejadian tersebut, dan film pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.